Halo pemirsa JPR TV, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azari Lisak dalam program Juru Bicara. Pemirsa, belakangan ini publik digemparkan dengan merebaknya kasus gagal ginjal akut pada anak di tanah air. Kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal pada anak ini menjadi momok baru di Indonesia karena memiliki tingkat fatalitas yang tinggi hingga menyebabkan kematian pada anak. Lantas pemirsa, sejauh ini seperti apa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam menginvestigasi kasus ini agar tidak semakin berkembang di Indonesia? Kita akan bahas dalam program Juru Bicara kali ini, waspada gagal ginjal akut serang anak-anak. Dan kita sudah bersama dengan Dirjen IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Assalamualaikum, selamat malam Pak Dirjen. Waalaikumsalam, selamat malam Mona. Baik, Pak Dirjen, sejauh ini sejauh mana hasil investigasi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan untuk mendapatkan sebab utama Pak dari kasus gagal ginjal akut yang menyerang anak-anak ini, Pak Dirjen? Iya, menurut para ahli, penyakit dalam, ahli ginjal dan juga dokter anak, ada sejumlah kemungkinan ya penyebab gagal ginjal. Yang pertama karena obat-obatan ada kandungan tertentu yang menyebabkan gagal ginjal, ya kemudian yang kedua juga bisa karena bakteri atau virus, dan beberapa penyebab lain. Nah, tetapi dalam konteks kasus gagal ginjal pada anak yang merebak beberapa waktu belakangan ini, Kemenkes bersama BPOM, Badan POM, ahli epidemiologi, kemudian Ikatan Dokter Anak Indonesia, farmakolog, dan juga Puslapor Polri melakukan pemeriksaan laboratorium untuk memastikan penyebab gagal ginjal tersebut dan faktor risiko yang menyebabkan. Dan dalam pemeriksaan tersebut ya ditemukan sisa sampel obat yang dikonsumsi oleh pasien, ya sementara ditemukan jejak senyawa yang berpotensi mengakibatkan gagal ginjal akut. Dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin telah menyampaikan kepada publik hasil penyelidikan zat berbahaya pada obat sirup atau obat cair yang kemungkinan penyebab yang menjadi penyebab gagal ginjal pada anak. Nah, ketiga zat berbahaya itu antara lain etilen glikol atau etilen glikol, bahasa ilmiahnya ya begitu, etilen glikol atau EG, kemudian dietilen glikol atau DEG, dan etilen glikol butil ether atau EGBE. Jadi ketiga jenis ini ya, ketiga jenis zat yang ada di dalam sirup, ya obat sirup atau obat cair, ini mestinya tidak terkandung di dalam obat sirup atau cair. Nah, jika ada, kadarnya ini harus sangat kecil sehingga tidak meracuni tubuh begitu. Nah, zat kimia berbahaya tersebut baru bisa muncul atau terdeteksi ketika polietilena glikol atau PEG digunakan sebagai penambah kelarutan dalam obat sirup atau cair. Nah, untuk investigasi lebih lanjut ya terhadap zat berbahaya ini yang diduga penyebab gagal ginjal, Kemenkes menganjurkan ya bahkan sudah mengeluarkan instruksi untuk penghentian penggunaan obat sirup atau cair untuk sementara, baik melalui resep dokter maupun yang dijual secara bebas. Dan Menkes menyarankan agar masyarakat yang membutuhkan obat sirup atau cair sementara mengganti dengan obat berbentuk puyer yang higienis, tablet atau sediaan lain. Jika tidak memungkinkan ya orang tua bisa berkonsultasi dengan dokter yang menangani anak untuk memberikan obat pengganti. Kira-kira seperti itu situasinya, Mona. Baik Pak Dirjen, ada beberapa zat yang seharusnya tidak terlalu banyak ada pada
obat sirup untuk anak-anak tersebut. Baik Pak Dirjen, sejauh ini kita mendengar beberapa masukan atau saran juga dari beberapa pihak bahwa kasus yang telah terjadi lebih dari belasan provinsi di Indonesia ini harusnya masuk dalam kejadian luar biasa. Namun saat ini hal tersebut belum dimasukkan dalam kejadian luar biasa, Pak Dirjen. Apa yang menyebabkan hal tersebut, Pak? Iya, saya kira ada pertimbangan ya, ada standar-standar tertentu ketika suatu kondisi kesehatan itu ditetapkan sebagai kejadian luar biasa ya. Kalau dari sisi jumlah, ya dari sisi jumlah ini kan yang terdeteksi terkena gagal ginjal anak-anak itu ada sekitar 240-an begitu atau 250. Nah, sementara yang meninggal ini lebih dari separuhnya ya 132 anak yang meninggal. Nah, tetapi memang sekali lagi ada syarat-syarat tertentu satu kejadian kesehatan ini dikatakan kejadian luar biasa. Kemudian juga penetapan status KLB ini kan akan dan harus melibatkan epidemiolog. Ada beberapa pertimbangan yang kita harus pikirkan dalam menetapkan kasus KLB. Salah satunya adalah melihat tren kenaikan dan angka kematian kasus. Tadi saya sudah sampaikan, memang dari sisi kematian sudah lebih dari 50%, katakanlah 55 sampai 56%. Ya, tetapi biasanya status KLB ditetapkan jika kasus dan angka kematian mengalami tren peningkatan yang cepat, seperti kasus COVID-19. Nah, kalau kita lihat kasus kematian akibat gagal ginjal akut pada anak ini itu meningkat memang sejak bulan Agustus, September, dan Oktober begitu ya. Jadi baru 3 bulan terakhir. Ya, kemudian juga ada pendapat juga ya dari dokter anak yang mengatakan bahwa penyebab gagal ginjal akut serta kematian ini karena terlambat didiagnosa begitu. Nah, karena itu kita imbau kalau orang tua menemukan gejala-gejala pada anaknya yang kira-kira akan berakibat kepada gagal ginjal ini harus segera dibawa ke dokter begitu ya. Gejalanya memang sama seperti gejala penyakit lain, tetapi yang paling serius adalah ya sulit atau tidak bisa buang air kecil gitu ya, air kecil ya, BAK begitu. Nah, ini saya kira harus tetap waspada para orang tua agar tidak terlambat mendiagnosa begitu. Nah, kalau kita lihat lagi ya para ahli memang sudah kita libatkan. Bagian dari tim ini apakah nanti perlu dilakukan KLB ya masih berproses semuanya begitu. Tetapi kita tentu menerima masukan ya dari para dokter ya, para pakar begitu. Kita mendengar desakan atau masukan agar ini ditetapkan sebagai kejadian luar biasa. Tapi sekali lagi pemerintah ya terus melakukan upaya penanganan begitu agar ini tidak menjadi kejadian luar biasa. Tetapi kalau ini memang trennya dari sisi angka meningkat, tentu pemerintah tidak ragu untuk menetapkan ini sebagai kejadian luar biasa. Baik, walaupun tadi ada peningkatan kasus, cuman yang disampaikan oleh Pak Dirjen ada beberapa persyaratan ini untuk bisa dijadikan sebagai kejadian luar biasa. Kita akan tunggu informasi selanjutnya karena pemerintah saat ini juga telah melibatkan berbagai pihak untuk meneliti dari kasus gagal ginjal akut pada anak ini. Baik Pak Dirjen, setelah jeda pariwara kita akan lanjutkan mengenai informasi yang beredar di internet saat ini Pak, mengenai apa penyebab dari kasus gagal ginjal akut ini. Dan pemirsa, kita jeda pariwara sejenak, tetap di Juru Bicara.